Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini Ustazah akan mengajak kalian untuk bersama-sama belajar tentang permintaan. Kita akan belajar tentang apa itu permintaan, faktor-faktor yang penyebab permintaan, kemudian nanti ada macam-macam permintaan, ada juga kurva permintaan. Untuk itu simak baik-baik ya. Ya nak, sekarang kita belajar tentang pengertian permintaan. Ya, sebelum kita belajar tentang pengertian permintaan, Ustazah mau tanya, ketika kamu jajan di kantin, terus kamu menemui sebuah snack yang harganya itu murah ya, kira-kira mungkin 1.000 atau 2.000, kira-kira kamu belinya segera beli ataukah menunda kamu beli? Ya, mungkin kalau itu jajannya sesuai dengan selera kamu akan segera membeli ya, karena harganya sangat murah. Tapi bagaimana dengan snack yang harganya itu mahal? Ya, kamu uang sakumu 10.000, ternyata snacknya harganya 11.000. Kamu mau beli apa enggak? Ya, mungkin kamu akan menunda untuk membeli itu. Kamu harus menabung dulu, atau kamu nanti aja lah, kalau seandainya aku punya uang, aku akan membeli barang tersebut atau snack tersebut ya. Itulah yang dimaksud dengan permintaan ya. Jadi permintaan itu jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat dan waktu tertentu. Dan faktor yang menentukan permintaan itu adalah, salah satunya adalah harga ya. Kalau harganya itu tinggi ya, maka cenderung orang itu akan menunda untuk membeli barang tersebut. Tapi kalau harganya murah ya, konsumen itu akan segera membeli barang tersebut ya. Jadi itulah pengertian dari permintaan. Ketika kalian berada di supermarket, berada di pasar atau di kantin, kalian pernah kan menemui ada orang yang membeli suatu barang dalam jumlah yang banyak. Ada yang mereka itu membeli barang dengan jumlah yang sedikit. Apa sih yang membuat mereka itu membeli barang dengan jumlah banyak atau sedikit? Nah, ini nih faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan suatu barang ya. Satu, yaitu harga barang. Jika harga barang itu naik, maka orang itu akan menunda untuk membeli barang tersebut. Jika harga itu turun, maka orang lain itu akan membeli suatu barang itu dengan cepat, dia akan langsung berkeputusan untuk membeli barang tersebut. Tidak hanya satu, mereka juga akan membeli dengan mungkin jumlahnya ditambah ya, bisa 2, bisa 3 atau seterusnya. Nah, yang kedua yaitu jumlah pendapatan. Jika pendapatannya itu naik, maka orang itu akan membeli barang juga dengan jumlah yang banyak. Contohnya kalian, kalau kalian mendapat uang saku dari orang tuanya agak banyak ya, kalian akan membeli suatu barang atau membeli snack di kantin dengan agak banyak juga ya. Mungkin biasanya beli 1, sekarang beli snacknya 2, 3. Nah, itu adalah salah satu contoh bahwa jumlah pendapatan itu mempengaruhi jumlah permintaan. Selanjutnya yaitu jumlah penduduk. Jika di sebuah kota jumlah penduduknya sedikit, maka jumlah barangnya yang diminta juga sedikit. Ketika jumlah penduduknya itu tinggi, maka jumlah barang yang diminta juga akan tinggi ya. Kemudian faktor yang keempat yaitu perubahan selera masyarakat ya. Di sini coba kalian lihat, sekarang yang namanya makanan-makanan tradisional sudah bergeser dengan makanan-makanan yang ala-ala Korea. Ya, bener nggak? Kalian suka kan dengan makanan-makanan Korea? Ya.
Nah, ini adalah salah satu perubahan selera masyarakat. Jadi sekarang masyarakat sekarang itu cenderung lebih menyukai makanan-makanan yang pedas, berminyak, seperti itu daripada mungkin makanan-makanan tradisional yang rasanya sederhana seperti itu. Itu adalah sebuah perubahan selera masyarakat. Kemudian selanjutnya yaitu perkiraan masa depan. Jika ada pengumuman bahwa bensin akan naik eh, besok ya, hari ini ya, pasti yang namanya pom bensin itu akan penuh dengan orang membeli bensin karena besok harga barang itu akan naik. Itu adalah salah satu faktor permintaan. Selanjutnya yang keenam yaitu harga barang pengganti. Jadi kalau harga barang penggantinya itu naik, maka harga barang pokok itu juga naik ya. Itu adalah salah satunya ya. Ini adalah faktor-faktor dari permintaan. Hukum permintaan berbunyi, jika suatu barang dan jasa meningkat, maka kuantitas yang diminta akan menurun. Sebaliknya, apabila harga suatu barang dan jasa menurun, maka kuantitas yang diminta akan meningkat. Nah, ini adalah bunyi hukum permintaan yang bisa digambarkan dalam kurva permintaan. Gambarnya ada di samping dari hukum permintaan tadi. Ini contoh. Jika harga barang itu 10.000, maka jumlah barang yang diminta ini sedikit ya. Tapi kalau jumlah barang itu menurun, dicontohkan harga barangnya 5.000, maka jumlah barang yang diminta banyak. Nah, ini adalah gambar dari kurva permintaan. Demikian penjelasan Ustazah tentang materi permintaan. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.